sunnah Nabi SAW dan mempelajari aqwalus salafus salih, maka sejauh itu juga hidayah yang akan didapatkan oleh kita. Baginda Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, orang itu akan menjadi ahlul khair, maka ia difaqihkan dalam agama. Orang akan baik sejauh kefaqihannya. Orang akan berada dalam hidayah sejauh kefaqihan dia kepada agamanya. Jadi hidayah identik dengan kefaqihan. Orang akan berada dalam kebaikan sesuai dengan kefaqihannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kedua tadi, atau dalil yang ketiga dari hadis, man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan mencari ilmu, yang keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Hadal hadis al-azim yadullu ala maknayaini azimain. Jadi hadis ini setidaknya menunjukkan kepada dua makna yang sangat agung. Makna yang pertama, talabul ilmi min asbabi duhul jannah. Yani harakatuna fi talabul ilmi min asbabi duhulil jannah. Menunjukkan pergerakan kita, al-masyu ilal majlis wal julus fil majlis wal istima'i ala kalamil ulama min amali salih wa min aqdami amali salih. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa semua pergerakan yang berkaitan dengan ilmu itu pintu ke surga. Berjalan kita dari rumah ke masjid adalah amal saleh yang mengantarkan kita ke surga. Duduknya kita di majelis, mendengarkan kalam orang alim di majelis, maka semuanya adalah merupakan pintu surga. Walidzalika sabata fil hadis, man kharaja li talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah. Qala ba'du salaf, man qala anna talabul ilmi laisa minal jihad faqad naqasa aqluhu, atau kama qala ba'du salaf. Sebagian ulama salaf mengatakan barang siapa berkata bahwa keluar mencari ilmu bukan jihad, maka sungguh orang itu lemah akalnya. Artinya bukan orang intelek, bukan orang yang berilmu. Orang yang tidak memandang keluar mencari ilmu adalah bagian dari jihad. Jadi bukan termasuk orang yang intelek. Ketika orang itu tidak berpendapat bahwa keluar mencari ilmu bukan jihad. Sedangkan yang kedua, makna dari man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Al-ilmu yadulluka ala aqidatin sahihah. Al-ilmu yadulluka ala al-a'mal salih. Wal ilmu yadulluka ila akhlaqil karimah. Fal aqidatu sahihah yahdika ila jannah. Wal amalu salih yahdika ila jannah, wal ahlul karimah yahdika ila jannah. Ilmu itu akan menunjukkan kita kepada akidah yang lurus. Jadi siapa yang ingin tahu akidah yang lurus ya dengan ilmu. Ilmu menunjukkan seseorang atau antum kepada amal soleh. Karena orang tidak tahu amal soleh tanpa ilmu. Dan ilmu menunjukkan seseorang kepada akhlak yang mulia. Akidah yang lurus
mengantarkan orang ke surga. Amal soleh mengantarkan orang ke surga. Dan akhlak yang mulia mengantarkan orang ke surga. Maka ini makna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka ini makna dari hadis itu, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalan ke surga. Fal insan la yastati an yastaqima ala dinihi illa bil ilmi. Seseorang tidak akan mungkin untuk bisa istiqomah di atas agamanya dengan tanpa ilmu. Isma'u ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyrati sa'ah raf'al ilmi wa intisharul jahl. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi walakin yaqbidul ilmi qabdil ulama hatta lam yabqa 'aliman itakhadan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran bahwa tidak ada manusia yang bisa istiqomah tanpa dengan ilmu, dan tidak ada manusia yang bisa istiqomah tanpa bimbingan orang berilmu. Lihat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang populer, di antara ciri-ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, itu hadis Abdullah bin Amr, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dari orang yang hafalnya tiba hilang hafalannya atau menjadi bodoh, enggak. Tetapi diangkatnya ilmu dengan wafatnya, perginya orang-orang alim, sehingga tatkala tidak tersisa di satu daerah dari orang alim, maka orang-orang bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Tempat berfatwanya adalah orang-orang yang jahil. Tempat-tempat bertanyanya adalah orang-orang yang jahil. Maka dia ditanya dan dia menjawab tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan. Jadi maka ia sesat dan menyesatkan. Hadis ini mengisyaratkan begitu jelasnya, yaitu manakala seseorang tidak paham kepada agamanya dan tidak ada orang yang membimbing agamanya, maka itu tidak mungkin istiqomah. Tidak ada manusia yang bisa istiqomah dengan tanpa ilmu. Tidak ada manusia yang bisa istiqomah tanpa bimbingan orang alim. Saya ingin menutup poin ini dengan hadis yang paling populer, ya. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala kana fi man kama qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan. Nabi sallallahu mengatakan dulu, artinya mungkin zaman-zaman Bani Israel sana, itu ada orang membunuh 99 nyawa, mengalirkan darah 99 orang. Kemudian orang ini ingin bertaubat. Farada an yatub. Dia ingin bertobat. Padallahu lirahibin. Lalu orang itu ditunjukkan kepada seorang rahib. Gambaran orang yang rajin ibadah tapi dangkal ilmunya. Dia tidak luas ilmunya, tapi orangnya punya semangat ibadah. Faqala hal min taubah. Faqad qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Aku telah membunuh dan aku membunuh 99 orang. Hal min taubah? Adakah pintu taubat bagiku? Maka umumnya orang yang semangat
tapi tidak punya ilmu, menjawabnya dengan atipiyah. Kata dia bisa apa? Diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan diampuni Allah? Engkau telah membunuh begitu banyak orang. Akhirnya putus asa, maka dibunuhlah si rahib ini, sehingga 100 orang yang dibunuhnya. Jadi lengkap 100. Setelah itu dia ingin bertaubat lagi. Padallahu ila a'lami ahlil ardi. Maka beliau pun ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi di saat itu. Lalu dia berkata, aku telah membunuh 100 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Faqala ma hala bainaka wa baina taubah. Maka orang alim ini berkata, apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tapi orang alim ini memberikan solusi. Walakin la tarji ila baladik fa inna baladaka baladu umsu. Walakin idhab ila baladin kada wa kada fa inna hunaka unasun ya'budunallaha fa'budhu ma'ahum. Tapi orang alim ini berkata, kalau kamu ingin istiqomah dalam taubatmu, dalam meninggalkan maksiatmu, sehingga berhenti dari pembunuhan, kamu jangan pergi ke negerimu. Jadi jangan pulang ke kampungmu, pindah ke sana tuh. Di satu negeri yang di sana banyak orang-orang soleh, maka beribadahlah dengan mereka. Lalu pergilah, pamata fitori, lalu meninggal dunia dalam perjalanannya. Jadi belum sampai ke tempat yang dituju. Fastasama baina malakaini, yani malakur rahmah wa malakatul adab. Maka orang ini meninggal dunia di tengah perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan, ke kota yang dituju. Maka bersetulah 2 malaikat. Kata malaikat rahmah, dia telah bertaubat dengan taubat dan nasuha. Kata malaikat azab, enggak, dia telah membunuh 100 orang. Maka datanglah malaikat ketiga, lalu dia berkata, ukur katanya, di mana dia meninggal dunia. Apakah di tanah yang penghuninya orang-orang soleh, atau di tanah yang penghuninya orang-orang buruk? Maka diriwayatkan sekitar 1 jengkal, qadra sibr, sekitar 1 jengkal dia berada di tanah yang baik. Maka diambillah oleh malaikat rahmah. Hadis ini mengisyaratkan tentang istiqomah. Bagaimana orang bisa istiqomah? Tadi disebutkan, orang tidak mungkin bisa istiqomah kalau orang itu jahil pada agama Allah. Orang juga tidak mungkin istiqomah manakala yang membimbing dia, yang menjadi gurunya bukan orang berilmu. Tadi kan dikisahkan tentang orang rahib yang dia punya semangat ibadah tapi dangkal ilmunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi pembunuhan yang ke-100. Dia tidak bisa insaf. Tapi ketika ilmu dan ketika orang yang berilmu yang menjadi pijakan, maka orang tersebut bisa berhenti dari maksiat fawahish. Itu dosa besar, membunuh, berhenti. Jadi kita semua pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang mukmin, seorang muslim bisa istiqomah kecuali seorang mukmin itu bisa memilih guru, memilih pemandu. Makanya tidak sedikit orang yang ingin hijrah, ingin istiqomah, ingin beragama, ujung-ujungnya kadang lebih jauh dari sebelumnya. Kenapa?
Karena yang pemandunya bukan orang berilmu. Yang menjadi pembantunya bukan hakikat orang yang soleh berilmu. Ini salah guru gitu. Ya. Sementara di dalam hadis ini pun menunjukkan pada makna yang lain bahwa istiqomah bisa ada dan dianugerahkan Allah pada seseorang manakala orang mukmin punya teman yang baik. Hadis ini menunjukkan kalau dipakai bahasa Jawa Barat, dipakai bahasa Majalengka, hese istiqomah sesoranganan gitu. Jadi sangat sulit ketika seorang mukmin ingin istiqomah tapi menyendiri gitu. Istiqomah itu perlu teman. Karena tabiat manusia itu merasa takut kalau menyendiri. Merasa khauf kalau menyendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mere pangbubungah, bahasa kita nanya, kalau ditakdirkan antum menyendiri. Jadi kalau ditakdirkan kita di satu kampung, di satu daerah menyendiri, maka Allah ngasih tahu sebenarnya kamu tidak menyendiri. Apa ayatnya? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama siapa? Orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau para ibu, para bapak menyendiri, berada di atas sunnah, berada di atas Islam, kemudian kita gundah gitu, maka bacalah ayat bisyarah, maka bacalah ayat yang memberi kabar gembira bahwa walaupun Anda sendiri, sesungguhnya Anda bukan sendiri. Yaitu ditemani nanti oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Karena memang tabiat manusia. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarlah kalian bersama siapa? Orang-orang yang mereka berzikir pagi dan petang. Orang-orang saleh. Artinya kita tidak bisa ingin istiqomah sendiri gitu. Ya. Tidak ada manusia yang akan mampu istiqomah sendiri. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada peribadahan di dalam Islam kecuali umumnya syariatnya adalah berjamaah. Ada enggak satu ibadah yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri? Syariat-syariat Allah itu dianjurkan agar kita berjamaah. Salat, puasa, haji, berjamaah. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh dengan para sahabat kehidupan yang amal pribadi tapi menjadi berjamaah. Wudu. Ternyata para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim menyediakan air untuk Nabi. Para sahabat berwudu dari bekas wudunya Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa kisah sejumlah para sahabat juga ada yang mencontohkan ketika melakukan apa? Melakukan pembelajaran, kalau sekarang itu dengan cara memberikan contoh. Apa? Utsman bin Affan da'a biwadu'in, minta air wudu karena ingin untuk demonstrasi cara wudu. Kemudian siapa? Ada lagi sahabat namanya Abdullah bin Zaid, da'a bitaurin, dia meminta bezana. Untuk apa? Untuk berwudu. Menunjukkan kaum muslimin
Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, umat Islam dari sekecil apapun selalu berjamaah, selalu bersatu. Bahkan Allah mentakbirkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Menunjukkan sesungguhnya antum itu tidak bisa bertakwa sendiri. Tidak bisa melakukan kebaikan sendiri. Bahkan kenapa antum dianjurkan nikah? Menunjukkan, kata para ulama, siapa yang punya jabatan, siapa yang punya harta yang banyak, dan dia tidak menikah, maka ingatlah dia berada di jurang api neraka. Kenapa? Karena orang tidak mungkin bisa bertakwa kecuali dengan istrinya. Seorang wanita tidak bisa bertakwa kecuali dengan suaminya. Maka lihat, orang tidak bisa istiqomah gitu. Sehingga ia itu mampu berkumpul dengan temannya, berkumpul dengan saudaranya. Ini digambarkan di dalam Al-Quran. Udah. Nu akhir qalil. Lebas nu akhir. Ya. Yang terakhir kita sedikit aja ya. Ini bahasan istiqomah. Tapi saya ingin mengedukasi walaupun singkat ya di sini. Ya. Umat Islam kita hari ini ditimpa satu musibah besar dan salah satu penyakit yaitu al-khauf, rasa takut, yaitu al-khauf minal mustaqbal, yaitu kita takut dengan masa depan. Kita tahu takut, ada takut yang disyariatkan, bahkan merupakan pintu masuk surga. Tapi ini tidak akan dibahas. Takut kepada Allah, takut dengan adab Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini jelas ayatnya. Tapi rasa takut hari ini, rasa takut dengan musuh, ya. Rasa takut masa depan anak, rasa takut masa depan pesantren, rasa takut masa depan usaha kita, rasa takut terus ya. Nah, di sini ada 2 poin yang saya ingin jelaskan. Pertama, rasa takut yang menimpa dan muncul di tengah-tengah kita hari ini itu sebenarnya diciptakan oleh manusia sendiri dan diciptakan oleh kita sendiri. Sebagian teman-teman kita satu sisi mungkin dikatakan baik. Ada saudara kita di Palestina atau mungkin di Myanmar dan sebagainya mendapatkan musibah. Kemudian kita menyebarkan foto, menyebarkan video-video yang menakutkan. Kalau menyebarkannya satu kali, mungkin ini sebuah berita agar kita ada antipati, kecintaan kepada saudara kita. Tapi ketika berita itu dalam setiap waktu disebar untuk setiap saat, maka menjadi lebih takut kepada kita hari ini. Takut terjadi. Demikian juga dengan musibah yang menimpa dunia hari ini, virus corona. Kita meyakini ada virus corona dan kita pun diwajibkan menempuh sebab-sebab kesehatan, ya, menjauhkan diri. Tapi kalau setiap waktu kita memblow up sesuatu yang menakutkan, bahkan mungkin setiap orang katakan terancam 1 juta anak Indonesia akan mati dengan corona. Maka setiap saat kita takut, takut.
takut akan munculnya PKI umpamanya gitu. Sah-sah saja kita. Dan bagi orang mukmin takut itu boleh. Tapi kalau menjadikan setiap mukmin menjadi dhon dan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka takut ini berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa yang semestinya bagi seorang mukmin ketika dihinggapi rasa takut seperti ini? Rasa takut umat Islam kalah, rasa takut akan ini Indonesia akan dikuasai asing. Boleh ya, kita rasa takut orang mukmin wajar. Tapi bagaimana kita mengedukasi diri atas semua rasa takut itu? Maka saya ingin menyebutkan kalimat yang singkat di sini. Yang pertama, Al-Quran mengedukasi kepada kita agar kita husnudzon kepada Allah. Sebab orang yang buruk prasangka kepada Allah, yang mengatakan Islam ini mungkin kalah, Allah tidak menolong kita, maka itu adalah sikap orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yadununa billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah. Jadi orang-orang munafik ketika dalam sejumlah peperangan, mereka tidak pergi, mereka tidak menemani dan tidak menyertai Nabi SAW dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka telah buruk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong, bahwa mereka tidak akan menang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wala tahinu fil tigoil qaumi. Janganlah kalian menjadi menjadi lemah dalam mengejar dan menghadapi musuh. Jadi ayat ini memberikan satu isyarat. Jadi orang mukmin pertama adalah harus husnudzon kepada Allah. Demikian juga orang yang sedang dhon dalam ekonominya, usahanya, perusahaannya. Dia tidak boleh pesimis bahwa Allah tidak akan memberikan jalan keluar. Demikian juga seorang mukmin tidak boleh pesimis dengan musibah yang menimpa hari ini. Dia harus yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan mengangkat musibah ini. Senantiasa dalam dirinya adalah husnudzon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dan belum mengamalkan, kalau seseorang ditimpa syiddah, rasa sempit, rasa takut, gundah, faqra'u ayat as-sakinah. Jadi barang siapa di antara kita itu ditimpa kesempitan, sempit, ya, dhaik, syiddah, maka bacalah ayat sakinah. Ayat sakinah adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatih, salah satunya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi judul samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakimah. Nah, lalu mungkin bertanya-tanya bagaimana kita baca ayat sakinah kemudian akan menjadi lega hati kita. Ini ditinjau dari dua sisi. Pertama, membaca Al-Quran, ayat yang mana saja tentunya akan membuat orang itu tentram hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, syifaun lima fi sudur.
Tapi sebagian para ulama tajrubah itu punya pengalaman. Karena sebagian ayat ruqyah, artinya ayat yang dipakai untuk meruqyah, itu kan tidak semuanya nas, ya, bahwa ayat ini dibaca untuk orang sakit secara khusus. Tapi ada yang bentuknya pengalaman. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika membaca ayat ini, beliau merasakan ketenangan. Karena apa yang menimpa kepada kita hari ini ya tentunya telah menimpa kepada orang sebelum kita. Jadi membacakan ayat ini untuk menenangkan diri. Tapi di sisi yang kedua, yang dimaksud membaca ayat sakinah, yaitu agar kita pemirsa membuat bandingan. Karena ayat sakinah ini adalah berkaitan kabar gembira kepada para sahabat. Apa yang menimpa kepada para sahabat, kesulitan, mungkin Bilal bin Rabah pernah dianiaya, kemudian Ammar bin Yasir dipanggang, sejumlah para sahabat dianiaya. Tapi Allah menolong mereka dan Allah memberikan keteguhan kepada mereka. Artinya apa? Kalau antum mendapat musibah hari ini dalam menyebarkan agama ini, maka bandingkanlah dengan apa yang telah menimpa kepada orang sebelum kita. Maka apa yang menimpa kepada kita tidak ada bandingannya. Artinya sangat kecil dibandingkan dengan mereka. Sehingga kita akan tenang. Oh, orang yang dulu terdahulu mungkin ada yang dipanggang, ada yang digergaji, sementara kita cuma dikata-katain begini gitu. Maka akan tenang. Itu apa? Ayat sakinah. Ya. Kemudian yang ketiga, agar kita lepas dari rasa takut yang menimpa hari ini, maka para ulama kita mengatakan, bacakanlah ayat seputar sabar. Ya. Jadi bacalah ayat yang berkaitan perintah kepada kita untuk sabar. Allah berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastahimkal ladzina la yu'minun. Jadi kita harus tahu bahwa rasa takut itu diciptakan oleh musuh. Rasa takut ini dibuat oleh musuh supaya kita menjadi takut. Maka dalam ayat yang lain apa? Dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Jadi artinya teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sebesar apapun yang terjadi hari ini, maka bagi seorang mukmin tidak boleh pernah takut kepada semua yang membuat kita takut. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sedangkan yang terakhir, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, iqra'u ayatal mubasyirah. Agar kita hilang rasa takut, gundah, maka bacalah semua ayat-ayat yang isinya kabar gembira. Ya. Tapi bukan menjadi lalai bagi kita, enggak. Ayat-ayat mubasyirah itu tidak lepas ada 4 rumpun ayat mubasyirah yang isinya kabar gembira. Yang pertama, Allah menjanjikan kemenangan. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum kama stahlafa ladina min qablihim wa la yansurunallahu mayansuru in tansurullaha yansurkum wa jundullahi humul ghalibun. Sejumlah ayat. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Maka ini ayat kabar gembira. Jangan takut, Islam akan menang. Umat Islam akan menang. Allah akan menolong. Dalam arti sebesar apapun rekayasa musuh, sekuat apapun senjata musuh, maka Allah berjanji akan memberikan kemenangan. Kenapa? Sebab yang punya tentara Allah.
Walillahi junudis samawati wal ard. Walillahil izzatu jami'a. Maka orang itu tenang. Yang kedua, Allah mengatakan apa? Bi anna ma'al usri yusra. Yakin, setiap kita melewati kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan. Setiap kita melewati tantangan, Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Ini hakikat takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang keempat, al-bisyarah bil maghfirah, yaitu kabar gembira bahwa Allah akan mengampuni kita. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, maka orang mukmin tidak boleh putus asa, karena ada kabar gembira Allah akan mengampuni dosa kita. Bisyarah. Dan yang terakhir, bisyarah dengan surga. Maksudnya apa? Sederhana di sini. Jika seandainya kita tidak diberikan kemenangan hari ini dan kita mati syahid, maka masih ada bisyarah bahwa kita disediakan surga. Karena orang beriman itu selamanya menang dengan hujah, tapi terkadang tidak menang dengan senjata. Ada orang-orang mukmin yang diuji dengan kekalahan di dunia ini. Maksudnya kalah dari sisi senjatanya, tapi Allah akan memberikan kabar gembira, yaitu dengan surga. Sebagai penutup, kita lihat bahwa para sahabat di dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadar, ya, Al-Usairim, Handolah. Kita lihat seorang sahabat namanya Handolah. Dia seorang pemuda yang baru menikah, kemudian belum lama menikah. Bahkan dikisahkan dalam riwayat itu, Handolah itu baru berjima di malam itu ketika akan ikut perang Uhud. Bahkan beliau belum sempat untuk mandi janabah. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, janji Allah kepadamu surga. Maka dia pergi membawa senjatanya, meninggalkan istrinya, dan belum sempat mandi janabah, kemudian menyerang musuh dan mati syahid. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Sungguh aku melihat para malaikat sedang memandikan Handolah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia berkata, inni ajidu rihal jannati duna uhudin. Dia mengatakan, sungguh aku telah mencium ketika sakratul mautnya. Dia mengatakan, sungguh aku telah mencium bau surga ini dari bukit gunung Uhud ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, siapa di antara kita yang diuji di dunia ini dengan sebab dakwah kepada Islam, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, mendapatkan penganiayaan dari penduduk bumi, maka jangan bersedih dan jangan takut, karena Allah telah menyediakan surga bagi yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Maka orang mukmin senantiasa akan tegar selamanya dan senantiasa akan istiqomah selamanya, karena memiliki kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat di malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.